وبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرتي وأحوال من ياتي وأحوال من مضى وأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan atas para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahal, Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qataltum nafsan fadara'tum. Wa idza qataltum, dan apabila qataltum kalian membunuh, nafsan akan sebuah jiwa, fihi padanya apa nafsan, fadara'tum. Wa idza qataltum nafsan fadara'tum, dan apabila qataltum kalian membunuh nafsan akan sebuah jiwa, fadara'tum, fihi padanya kata-kata fadara'tum, idghamu ta, memasukkan ta, fidal pada dal. Asalnya kan itu apa, tadara'tum. Asalnya fadara'tum, asalnya apa, tadara'tum. Setelah itu tadara'tum kan. Ta yang pertama itu setelah itu diganti ta menjadi dal. Nah, setelah diganti ta yang pertama menjadi dal kan tadara'tum, diganti ta menjadi dal jadi dadara'tum. Nah, setelah itu diidghamkan akan dal yang pertama pada dal yang kedua, dimasukkan dal yang pertama kepada dal yang kedua. Setelah itu baru didatangkan akan hamzah di awalnya. Hamzah didatangkan apa? Hamzah wasal. Jadi iddara'tum ditambah hamzah. Jadi ada asalnya tadara'tum, setelah itu jadi dadara'tum, setelah itu apa ditambahkan akan yang namanya hamzah wasal, iddara'tum.
Ai takhasumtum. Apa makna iddara'tum? Maknanya adalah takhasumtum. Wa idza qataltum nafsan faddaratum. Dan apabila qataltum kalian membunuh nafsan akan sebuah jiwa, takhasumtum. Faddaratum ai takhasumtum. Kalian bertengkar. Fatadafa'tum dan kalian saling menuduh. Bertengkar dan saling menuduh. Kata ini kamu yang membunuh, kata ini kamu yang membunuh. Tadaratum fiha padanya pembunuhan suatu jiwa ini. Saling bertengkar dan saling menuduh. Wallahu mukhrijun dan bermula mukhrij. Asal manakan apa? Mengeluarkan, artinya muzhir, yang akan menampakkan, yang akan membongkar. Kan muzhir yang menampakkan, artinya apa maksudnya sekarang? Membongkar. Ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Min amriha, daripada perkaranya itu jiwa yang terbunuh. Wahada, dan ini i'tiradun adalah jumlah apa? I'tirad, artinya jumlah selingan. Wahwa, dan ia awalul qisah adalah awal daripada kisah, awal daripada cerita. Kan di sini kita lihat kan apa? Wa idza qataltum nafsan faddaratum fiha. Setelah itu apa? Ada kata-kata wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini sekarang kata-kata wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun adalah jumlah i'tirad, artinya jumlah selingan. Yang mana kan wa idza qataltum nafsan faddaratum, ini kan cerita apabila kalian itu membunuh akan sebuah jiwa, faddaratum maka kalian saling menuduh. Nah, setelah itu baru faqul nadribu, maka kami katakan idribuhu, pukul itu yang terbunuh dengan apa? Bi ba'dihha, dengan sebahagian daripada tubuh binatang yang sudah disembelih. Nah, jadi kata-kata apa? Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, ini sekarang adalah jumlah i'tiradiyah, jumlah selingan. Dan ini sekarang cerita apa Allah menceritakan kepada kita kan, wa id qataltum, dan ceritakan, ingatlah apa, sebutkan apa cerita ketika kalian itu membunuh nafsan akan sebuah jiwa, faddaratum maka kalian saling menuduh. Ini kan awal cerita sekarang. Ini sekarang adalah awal cerita. Yang mana sebenarnya kan kemarin kita sudah membahas akan bahwasanya mereka itu datang kepada Nabi Allah Musa, dan Nabi Allah Musa mengatakan kepada mereka bahwasanya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Setelah itu mereka nanya, apakah engkau sekarang mengolot-ngolot? Setelah itu kata Nabi Musa, enggak. Aku berlindung daripada Allah bahwasanya aku daripada orang-orang yang jahil yang mengolot kepada orang lain. Nah, tapi sekarang yang kata-kata wa id qataltum nafsan faddaratum, sekarang Allah mendatangkan kepada kita awal cerita. Sebenarnya ini ya ada yang awal ceritanya sekarang kan. Wahwa, dan ia awalul qisah adalah awal kisah sekarang. Faqul nadribuh. Nah, sekarang beliau Allah Subhanahu wa taala menyambung cerita. Yang mana kan seperti kita ketahui ada yang terbunuh, apa saling bertengkar, setelah itu apa mereka mengadu kepada Nabi Allah Musa. Setelah itu Nabi Allah Musa memerintahkan untuk menyembelih sapi. Setelah itu mereka menyembelih akan sapi. Yang mana sebelumnya pun mereka bertanya-tanya sapi bagaimana, yang panjang lebar kan. Nah, setelah itu setelah mereka berhasil mendapatkan itu sapi, mereka beli, mereka sembelih. Setelah disembelih apa? Faqulna, maka kami katakan, kata Allah, idribu, pukullah oleh kalian, akannya siapa? Ai al-qatil, yang terbunuh. Pukullah oleh kalian akannya yang terbunuh, bi ba'dihha, dengan sebahagian daripada itu sapi. Apa daripada itu sapi. Biba'dihha, dengan sebahagiannya, artinya apa? Dengan sebahagian tubuh itu sapi. Faduriba, maka dipukul, bilisaniha, dengan lidahnya itu sapi. Aw ajbidana biha, atau dengan ekornya itu sapi. Fahayya, maka itu orang yang tadi mati hidup.
Jadi kan ceritanya ini orang terbunuh sudah. Ini sebenarnya kan diceritakan bahwasanya ada orang ini dari Bani Israil, ini seorang laki-laki yang kaya. Nah, ini orang kaya yang laki-laki, dia itu punya 2 orang keponakan. Keponakannya 2 orang ini miskin semuanya, fakir. Tapi yang paman kaya. Nah, dan ini yang paman gak mempunyai ahli waris kecuali hanya 2 keponakan. Ya ternyata ini paman ya terlalu panjang punya umur, mereka sudah kelamaan hidup miskin, gak pengen lagi. Mereka bunuh angkat ini paman. Nah setelah mereka itu bunuh angkat ini paman, maka mereka pun sudah membawa akan jenazah ini pamannya ke depan sebuah kampung. Nah di pagi hari mereka cerita, mana paman kami, nggak ada, mencari-cari paman. Setelah itu ketemu di depan kampung orang lain. Setelah itu mereka mengatakan pasti ada pembunuh di sini, yang mereka lah orang yang membunuh akan paman kami. Padahal mereka sendiri yang membunuh. Tapi sekarang mereka bersandiwara seakan-akan mereka mencari akan paman mereka. Dan setelah itu mereka pun menuduh akan sebagian orang, dan mereka yang dituduh pun juga nggak setuju atas itu tuduhan. Maka dikadukanlah ini permasalahan kepada Nabi Allah Musa. Nah jadi sudah Nabi Allah Musa seperti kita ketahui memerintahkan menyembelih sapi, dan kata Allah, pukul sekarang akan ini yang terbunuh dengan sebahagian daripada badan itu sapi. Jadi kita dikatakan apa, ini orang yang terbunuh sekarang dipukul dengan lidah sapi. Ada yang mengatakan apa, dipukul dengan ekor itu sapi. Kan fahayya, maka itu orang ternyata sekarang hidup. Yang mati sekarang hidup. Waqala, dan dia mengatakan, qatalani fulan wa fulan. Membunuh akan aku si fulan, si anu, wa fulan, dan si anu. Li binai ammihi, dia menyebutkan bagi 2 anak pamannya. Apa bukan keponakan, berarti sekarang sepupu lah, bukan keponakan, sepupu. Li binai ammihi, bagi dia menyebutkan bagi 2 anak ammihi pamannya, sepupunya sekarang. Tapi memang sekarang ini yang orang ini gak mempunyai ahli waris kecuali sepupunya aja ternyata. Nah wamata, dan mati ia, ini orang kan dibunuh oleh 2 keponakannya. Fahurima, kan apa? Wamata, dan dia mati, artinya sekarang ketika dia itu sudah bangun, dia menyatakan bahwasanya yang membunuh adalah si fulan. Setelah itu beliau mati sekarang. Wa mata, dan dia mati. Artinya sekarang ini dihidupkan hanya sebentar aja. Setelah hidup memberitahu ini yang mati, enggak lama setelah itu mati lagi. Fahurima, maka diharamkan keduanya apa? Anak paman mereka. Artinya mereka apa? Sepupu mereka tadi kan. 2 sepupu tadi, fahurima, maka diharamkan keduanya 2 sepupu. Al-miras, daripada warisan. Fahurimal mirasu, maka diharamkan keduanya daripada warisan. Wa qutila, dan mereka berdua pun juga dibunuh sebagai kisos. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, kadzalika, seperti yang demikian kata Allah. Al-ihya, seperti yang demikian itu penghidupan. Kan ini orang tadi mati, setelah itu dipukul dan hidup lagi. Nah seperti yang demikian kata Allah, seperti yang mananya sekarang ada yang namanya ihya, penghidupan setelah mati. Nah seperti yang demikian ihya, penghidupan. Yuhyillahul mauta, Allah yuhyil, akan menghidupkan al-mauta, orang yang mati. Yuhyillah, akan menghidupkan oleh Allah al-mauta, akan orang-orang yang mati. Wa yurikum, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayatihi, akan ayat-ayatnya. Apa maksud ayat-ayat Allah? Artinya dalaila qudratihi, bukti-bukti qudratihi, kekuasaannya. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. La'allakum, agar kalian ta'qilun, berakal. Apa mengakali, artinya apa? Tatadabbarun, kalian merenungi. Maksud ta'qilun sekarang apa? Tatadabbarun, kalian merenungi. Fata'lamun, makin mengetahui. Annal qadira, bahwasanya yang mampu.
ala ihya'i nafsin, atas menghidupkan satu jiwa, nafsin wahidatin, satu jiwa, ala ihya'i nafsin wahidatin, atas menghidupkan satu jiwa, qadirun, ini Allah yang mampu atas menciptakan menghidupkan satu jiwa, qadirun juga mampu, ala ihya'i nufusin, atas menghidupkan jiwa-jiwa, katsiratin yang banyak. Fatu'minu, maka kalian beriman. Jadi agar kalian taqilun, artinya tadabbarun, kalian merenungi, fata'lamun, maka kalian mengetahui bahwasanya yang mampu atas menghidupkan satu jiwa, beliau pun juga mampu atas menghidupkan jiwa-jiwa yang banyak. Nah, setelah kalian itu merenungi dan mengetahui itu, fatu'minun, maka kalian beriman. Thumma qasat qulubukum, kemudian qasat qulubukum, menjadi keras qulubukum oleh hati-hati kalian. Ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi. Salubat an qalubulil haq, itu hati menjadi keras, an qabulil haq, daripada menerima kebenaran. Yang namanya sesuatu yang keras kan gak bisa menerima akan yang namanya, biasanya sesuatu yang keras, batu gak bisa menerima yang namanya air kan. Artinya sesuatu hati kalau keras ya gak bisa menerima sesuatu yang akan masuk ke dalamnya. Tsumma qasat qulubukum, kemudian menjadi keras oleh hati-hati kalian. Ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi. Salubat an qalubulil haq, itu hati menjadi keras daripada menerima kebenaran, gak bisa menerima kebenaran maksudnya. Mim ba'di dzalik, daripada setelah yang demikian itu. Mim ba'di dzalik, dari setelah yang demikian itu. Yang demikian itu apa? Ay al-mazkur, yang telah disebutkan, min ihya'il qatil, daripada menghidupkan orang yang telah terbunuh. Wa ma qablahu, dan apa-apa qablahu yang sebelumnya, minal ayat, daripada bukti-bukti kekuasaan Allah. Nah, jadi sekarang Allah mengatakan kepada mereka, kata Allah, kalian sekarang malah hati kalian malah semakin keras. Setelah adanya bukti-bukti kekuasaan Allah, bagaimana Allah pada menghidupkan akan orang yang mati. Allah memberikan akan yang namanya bukti-bukti kekuasaan kalian. Allah menunjukkan kepada kalian akan bukti-bukti kekuasaan Allah. Akan tetapi kata Allah, ternyata kalian malah enggak beriman, malah hati kalian itu lebih keras. Fahiya, maka itu hati, fahiya, maka ia hati, kal hijarati, bagaikan batu, fil qaswah, pada keras. Au asyaddu qaswah, atau asyaddu qaswah, lebih bersangatan keras dibandingkan hati. Dibandingkan minha, daripada batu. Au asyaddu qaswah, atau hati itu lebih bersangatan keras, minha, dibandingkan batu. Kenapa jadi bersangatan keras lebih lagi daripada batu? Kata Allah, wa inna minal hijarati, dan bahwasanya minal hijarah, daripada batu, lama yatafajjaru, sungguh ada batu yang memancar, minhu, daripadanya, al-anhar, oleh sungai-sungai. Kan ada batu-batu yang mana itu menjadi mata air, keluar dari itu batu mata air, dan mengalirkan akan yang namanya sungai-sungai. Wa inna minha, dan bahwasanya minha, daripadanya batu-batu, lama, sungguh ada batu, yashaqqaqu, yang terbelah. Yashaqqaqu, yang terbelah. Fihi, padanya kata-kata yashaqqaqu ada idghamu ta, ada idgham ta, memasukkan akan ta fil asli, pada asal, memasukkan ta pada asal, fishin, pada shin. Kan ini asalnya kan yatashaqqaqu. Setelah itu diganti ta dengan shin. Yatashaqqaqu, ya ta itu kan taknya itu diganti dengan shin. Setelah itu diidghamkan shin yang pertama dengan shin yang setelahnya. Yatashaqqaqu yatashaqqaqu atau itu taknya diganti dengan shin. Setelah diganti dengan shin, dimasukkan itu shin kepada shin yang setelahnya, diidghamkan. Jadi yashaqqaqu, asalnya yatashaqqaqu.
Nah, dan wa inna minha, dan bahwasanya minha daripadanya batu, lama yashaqqaqu, sungguh ada batu yashaqqaqu yang terbelah, fayakhruju, maka keluar minhu daripadanya itu batu, alma, olah air. Artinya menjadi mata air, sekalipun misalnya tidak menjadi sungai. Wa inna minha, dan bahwasanya minha daripada batu-batu, lama yahbitu, sungguh ada batu, yahbitu ayyan zidu, yang turun, yang jatuh, min uluwin, daripada tempat yang tinggi, ila asfal, kepada tempat yang rendah. Kenapa jadi jatuh? Min khasyatillah, dari karena takutnya terhadap Allah, daripada min khasyatillah, daripada takutnya itu batu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan batu yang terjatuh itu seperti gunung Tur, yang mana itu seperti yang kita ketahui kan, Nabi Allah Musa alaihi salam pengen bisa melihat akan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memandang kepada gunung Tur. Nah, ternyata ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan keagungan beliau, sehingga gunung pun gak sanggup menyandang, dan itu gunung pun juga meledak. Dan Nabi Allah Musa ternyata ketika itu gak sanggup juga melihat keadaan, beliau pun terpingsan. Nah itu gunung tergoncang. Kenapa jadi itu gunung tergoncang? Bukan meledak ya, itu goncang ya. Itu gunung tergoncang karena ini gunung Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya akan keagungan beliau. Dan dikatakan memang sebenarnya tidaklah jatuh batu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kecuali itu disebabkan bahwa takutnya batu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqulubukum, dan bermula hati-hati kalian, la tata'atsar, tidak tersentuh, gak mau tersentuh, gak mau tidak berpengaruh kepadanya kebaikan, itu kan la tata'atsar, tidak tersentuh. Wala talin, dan tidak menjadi lunak. Wala takhsha', dan tidak menjadi takut, tidak khusyuk terhadap Allah, tidak khusyuk kepada Allah. Wa mallah, dan tidaklah Allah bighafilin, dan takut bighafilin, lupa. Wa mallah, dan tidaklah Allah bighafilin, lupa, amma ta'amalun, daripada apa yang ta'amalun, kalian lakukan. Jadi kata Allah, ya hati kalian keras seperti batu, atau lebih keras lagi daripada batu. Ada batu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana terpancar daripadanya sungai. Ada batu yang mana itu terbelah. Ada batu yang mana itu jatuh karena dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kenapa? Karena takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hati kalian ternyata lebih keras lagi. Hati kalian gak mau tersentuh. Hati kalian itu gak mau lunak. Hati kalian itu gak mau takut kepada Allah. Nah, akan tapi kata Allah, jangan lupa, jangan dianggap bahwasanya Allah yang akan membiarkan kalian. Kata Allah, wa mallahu bighafil, Allah enggak takut. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafil, lupa. Tetap Allah tahu akan apa yang kalian lakukan, akan keengganan kalian, akan kekufuran kalian. Wa mallahu, dan tidaklah Allah bighafilin, lupa, amma ta'amalun, daripada apa yang kalian lakukan. Nah, terus kenapa kata mereka misalnya sebagian sekarang ya hidup enak aja. Wa innama, dan hanya saja yuakhirukum, Allah menunda akan kalian. Liwaktikum, bagi kedatangan waktu kalian. Memang sudah ada waktunya, yang waktu-waktu yang tertentu. Tapi sekarang Allah mengancam kepada mereka. Harus tahu Allah nggak lupa. Allah tetap akan memberikan azab mereka. Wa fi qiraah, dan pada sebuah qiraat bitahtaniyah, dengan titik 2 di bawah, bitahtaniyah
dengan titik 2 di bawah. Kan sebelumnya tadi apa wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, sebagian qiraat apa dengan titik 2 di bawah, artinya amma ya'malun. Wa fihi, dan padanya iltifatun, ada iltifat artinya pemindahan. Anil khitab, daripada khitab, daripada apa pembicaraan, daripada interaksi. Kan Allah Subhanahu wa taala menginteraksi mereka, berbicara kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan apa? Tsumma qasat qulubukum, kemudian keras oleh hati kalian. Kalian kan Allah menghitab mereka, berinteraksi kepada mereka, menghitabkan kalian, kata Allah. Nah, setelah itu sekarang wa mallah, dan tidaklah Allah bighafilin, lupa, amma ya'malun, daripada apa yang mereka lakukan. Kan pindah daripada dhamir khitab kalian kepada mereka. Sebenarnya dikehendaki ya orang-orang Yahudi juga, tapi berpindah daripada apa dhamir khitab kepada dhamir ghaib. Kan iltifat, berpindah anil khitab, daripada khitab kepada ghaib. Afatatma'un, apakah kalian mengharapkan, mendambakan, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, an yu'minu, bahwa mereka beriman. Mereka siapa? Ay al-yahud, orang-orang Yahudi. An yu'minu, bahwa beriman mereka. Mereka siapa? Ay al-yahud, orang-orang Yahudi. Lakum, beriman, lakum, bagi kalian. Wa qad kana fariqun, dan sungguh kana adalah fariqun, ay ta'ifatun, jamaah, minhum, daripada mereka, orang-orang Yahudi. Siapa sekarang yang dimaksud daripada jamaah yang daripada mereka orang-orang Yahudi? Yang dimaksud sekarang adalah ahbaruhum, para ulama-ulama mereka. Yasma'un, mereka para ulama-ulama Yahudi, yasma'un, mendengar mereka kalam Allah, akan kalam Allah, akan firman-firman Allah, fit Taurah, di dalam kitab Taurah. Tsumma yuharrifunah, kemudian yuharrifunahu ay yughayyirunahu, merubah mereka itu akannya yang tercantum di dalam kitab mereka Taurah, akan firman-firman Allah yang tercantum di dalam Taurah ternyata dirubah mereka. Mim ba'di ma'aqaluh, kapan? Mim ba'di ma'aqaluh, mim ba'di, dari setelah, ma'aqaluh, apa aqaluh ay fahimuh, yang mereka pahami. Setelah mereka memahami akan Taurah, ternyata mereka rubah. Wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Annahum, bahwasanya mereka itu muftirun, adalah orang yang melakukan pemalsuan. Muftirun adalah orang-orang yang melakukan akan pemalsuan. Wal hamzatu, dan bermula hamzah, kan afatatma'un, kan ada hamzah, dan bermula hamzah lil inkar, bagi mengingkarkan. Artinya ketika Allah mengatakan apakah kalian mengharapkan, wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka orang-orang Yahudi akan beriman juga, dan sungguh adalah jamaah daripada mereka orang-orang Yahudi, yaitu ulama-ulama mereka itu mendengar akan kalam Allah, mereka mendengar akan firman-firman Allah. Setelah itu mereka ubah, setelah mereka pahami, mereka ubah akan itu apa kalam-kalam Allah, akan firman-firman Allah, dan mereka itu mengetahui bahwasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan pemalsuan. Nah, kata Allah, apakah kalian itu mengharapkan? Artinya apa? Ay la tatma'u. Ini hamzahnya idil ingkar, untuk mengingkarkan. Artinya apa? La tatma'u. Janganlah kalian mengharapkan, gak usah diharapkan. Gak usah diharapkan. Kenapa? Karena mereka ini kan datang kepada mereka itu, kepada sebahagian daripada mereka itu kitab Taurah. Ya kan? Orang-orang Yahudi datang kepada mereka itu kitab Taurah, dan sebahagian mereka yaitu ulama-ulama mereka, sebahagian mendengarkan kitab Taurah, mendengarkan akan firman-firman Allah di dalam kitab Taurah. Setelah itu mereka dirubah. Dan mereka sekarang orang-orang Yahudi tahu aja bahwasanya orang-orang yang terdahulu daripada Yahudi yang dulu, mereka itu sudah memalsukan, tetap aja masih ikut. Ya kan?
Nah, kalau ini sekarang gak usah diharapin keimanan mereka. Ini orang-orang Yahudi sekarang, mereka tahu bahwasanya orang-orang Yahudi dulu mereka itu merubah akan Taurat. Mereka melakukan pemalsuan. Ternyata masih mereka itu atas ajaran Yahudi. Ya sudah, sekarang yang ini gak usah diharapin. La tatma'u, janganlah kalian mengharapkan. Falahum, maka bagi mereka orang-orang Yahudi, sabiqatun, takdir yang terdahulu, fil kufri, pada kekufuran. Sabiqatun, takdir yang terdahulu, fil kufri, pada kekufuran. Ya memang begitu, orang-orang Yahudi ya jarang ada orang Yahudi berislam. Kalau orang-orang Nasrani masih banyak yang berislam. Orang-orang Majusi banyak-banyak aja yang masih Islam. Kan seperti yang biasanya kalau kita di Maulidan kan, Maulid tuh biasanya azab atau misalnya kadang-kadang asyraqal kan, an-nasara wal majus aslamu baina yadih. Kan ada qasidahnya. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi Majusi berislam atas tangannya Rasulullah. Orang-orang Yahudi jarang, ya mungkin dari 1001 aja. Jarang orang Yahudi masuk Islam. Kalau orang Nasrani, orang-orang Majusi banyak aja yang masuk Islam. Jadi memang gak usah diharapin. La tatma'u, janganlah kalian itu mengharapkan. Falahum, maka bagi mereka sabiqatun, takdir yang terdahulu, fil kufri, pada kekafiran. Memang kebanyakan mereka sudah takdirnya begitu. Dan ya memang sudah itu ciptaan Allah begitu mereka. Bahkan dikatakan kan memang sifatnya mereka itu licik. Bahkan tidaklah terkumpul dua orang Yahudi bersama satu orang Muslim di sebuah tempat, gak ada orang lain, kecuali dikatakan bahwasanya mereka orang Yahudi yang berdua ini otaknya memikirkan bagaimana membunuh akan ini orang Muslim. Itu yang dikatakan. Tidaklah ada dua orang Yahudi bersama satu orang Muslim pada satu tempat, gak ada orang lain kecuali ini dua orang memikirkan bagaimana bisa membunuh akan ini satu orang, akan orang yang Muslim. Sampai seperti yang kalian ketahui kan, mungkin kalian pernah dengar yang namanya Hitler, iya kan? Hitler itu luar biasa, masya Allah. Dia membasmi akan banyaknya orang Yahudi. Setelah itu dia sisakan beberapa orang Yahudi sedikit aja. Kata dia biar supaya manusia tahu bagaimana kebejatan orang Yahudi. Dibiarkan. Sampai sekarang bagaimana kita tahu kan, mereka yang dulu sudah dikit hampir dihabiskan Hitler, sekarang malah merajalela menyakiti akan orang-orang Muslim. Memang begitu sudah. Wa idza laqu, dan apabila laqu mereka bertemu. Siapa sekarang? Ai munafiqul yahud, orang-orang munafik daripada orang-orang Yahudi. Apabila laqu mereka itu bertemu, mereka siapa? Ai munafiqul yahud, orang-orang munafik daripada Yahudi. Mereka itu bertemu alladzina amanu, akan orang yang beriman. Orang yang munafik bertemu kepada orang yang beriman. Qalu, mereka qalu, mengatakan mereka orang-orang munafik daripada Yahudi, amanna, kata mereka, kami beriman, bi anna, dengan bahwasanya Muhammad nabiyun, adalah seorang nabi. Wa huwal mubasysyar, dan ia Muhammad al-mubasysyar adalah yang diberikan gambar gembira, atau adalah yang dikabarkan bihi dengannya. Wa huwal mubasysyar, dan ia adalah al-mubasysyar yang dikabarkan bihi dengannya, fi kutubina, pada kitabina, pada kitab kami. Jadi kata orang Yahudi, ini Muhammad memang nabi. Bahkan Muhammad ini memang sudah disebutkan di dalam kitab kami. Allah di dalam kitab Taurat memberikan kabar gembira akan kedatangan yang namanya Muhammad, kata mereka. Nah, kami, kata orang-orang Yahudi, beriman juga. Ini kalau mereka itu di hadapan orang yang beriman ngomong begitu. Wa idza khala, dan apabila khala, ay raja'a, kembali mereka. Fa raja'a ay ba'dhum. Wa idza khala ay raja'a, kembali. Wa idza, dan apabila khala, artinya raja'a, kembali, ba'dhum, sebahagian mereka. Ba'dhum, oleh sebahagian mereka orang-orang munafik Yahudi tadi, ila ba'din, kepada sebahagian yang lain, kepada munafik yang lain. Tapi ba'din, munafik yang lain ini artinya munafik
ila ba'din kepada Yahudi yang lain, tapi sekarang maksudnya apa? Yahudi yang tidak munafik. Wa idza khala, dan apabila khala ay raja'a, kembali, ba'duhum sebahagian mereka orang-orang Yahudi yang munafik, ila ba'din kepada sebahagian yang lain. Apa maksud sebahagian yang lain? Artinya orang-orang Yahudi yang tidak munafik. Apabila orang Yahudi yang munafik kembali kepada Yahudi yang tidak munafik, qalu, mengatakan mereka siapa sekarang? Ayru'asa'uhum, kepala mereka, artinya pimpinan mereka, alladzina lam yunafiqu, alladzina yang lam yunafiqu, mereka itu tidak munafik. Mengatakan liman nafaqa, kepada orang-orang yang Yahudi, nafaqa yang munafik. Orang-orang Yahudi yang tidak munafik mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang munafik, apa yang dikatakan? Aftuhadditsunahum, apakah kalian menceritakan kepada mereka orang-orang yang beriman? Atuhadditsunahum, apakah kalian menceritakan hum akan mereka? Mereka siapa? Ay al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Bima fatahallah, dengan dengan apa fatahallah, yang membukakan oleh Allah, alaikum, atas kalian. Apa maksud sesuatu yang membukakan oleh Allah atas kalian? Artinya arrafakum, memperkenalkan ia Allah kum akan kalian, fit Taurah, pada Taurat, min na'ti Muhammad, daripada sifat Muhammad, sifat Nabi Muhammad. Liuhajukum, apakah kalian itu menceritakan itu? Liyuhajukum, supaya yuhajukum, menghujat mereka orang-orang yang beriman, kum akan kalian. Liyukhasimukum, supaya jadilah mereka orang-orang yang beriman bisa mendebat akan kalian. Liyukhasimukum, supaya jadilah mereka orang-orang yang beriman bisa mendebat akan kalian. Walam, dan lam sekarang liyuhaju, lisayrurah, bagi mana menjadi. Makanya kan tadi kita katakan liyuhajukum, setelah itu kan tafsirnya liyukhasimukum, supaya jadilah. Jadi memang lam ini dengan mana sayrurah, artinya menjadi. Liyuhajukum, supaya menjadi mereka itu bisa supaya jadilah mereka bisa menghujat akan kalian. Liyukhasimukum, supaya jadilah mereka bisa mendebat akan kalian. Itu mana sayrurah, menjadi. Yuhajukum, supaya mereka itu bisa supaya jadilah mereka bisa menghujat kalian. Liyukhasimukum, supaya jadilah mereka bisa mendebat akan kalian, bihi, dengan itu, dengan apa yang kalian ceritakan daripada sifat-sifat Nabi Muhammad, inda rabb, Tuhan kalian. Menghujatnya kapan? Fil akhirah, di akhirat. Jadi begitu orang-orang Yahudi, sebagian ada orang-orang Yahudi yang mana mereka itu munafik. Artinya apa? Menampakkan kebaikan di hadapan orang beriman, seakan-akan mereka itu teman orang yang beriman. Tapi ini munafik, artinya pura-pura aja juga sebenarnya. Ada juga orang-orang Yahudi yang memang gak munafik, mereka itu terang-terangan aja. Kalau gak suka sama Nabi, terang-terangan aja. Nah, kadang-kadang orang-orang yang munafik daripada orang-orang Yahudi ketemu sama Nabi, ketemu sama orang-orang yang beriman, mereka itu mengatakan kami beriman juga. Kami tahu bahwasanya Muhammad itu memang benar-benar Nabi. Ditulis, ada disebutkan di dalam kitab-kitab kami, kitab Taurat. Nah, setelah itu kalau orang-orang Yahudi tadi yang munafik ketemu sama orang-orang Yahudi yang bukan munafik, ya orang-orang yang Yahudi yang enggak munafik ngomong sama mereka yang munafik, apakah kalian ceritakan kepada orang-orang yang beriman akan apa yang Allah beritahu kepada kalian, apa yang Allah bukakan kepada kalian. Allah beritahu kepada kalian, Allah kenalkan kepada kalian akan sifat-sifat Nabi Muhammad di dalam Taurat. Apakah kalian itu beritahu kepada mereka orang-orang yang beriman? Yang mana kalau kalian itu memberitahu, sama aja kalian itu pengen orang-orang yang beriman itu supaya bisa menghujat kalian sendiri sekarang. Kalau kalian beritahu kepada orang-orang yang beriman, nanti orang-orang yang beriman mereka itu akan menghujat kalian, akan mendebat kalian di sisi Allah nanti di akhirat. Mendebat kalian di sisi Allah. Wa yuqimu, dan mereka itu orang-orang yang beriman akan mendirikan alaikum
alaikumul hujjah, atas kalian akan hujjah yang bisa memberatkan. Wa yuqimu, dan mereka itu mendirikan alaikumul hujjah, atas kalian akan bukti yang memberatkan. Fi tarki, pada meninggalkan ittiba'ihi, meninggalkannya fi tarki, pada meninggalkan ittiba'ihi, mengikutnya Nabi Muhammad. Ma'a ilmikum, serta ilmunya kalian, bisidqihi, dengan benarnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kalian beritahu kepada mereka orang-orang yang beriman akan sifat-sifat Nabi, ya sekarang kalian itu menjadikan mereka orang-orang yang beriman bisa mendirikan hujat, yang mana ini hujat akan memberatkan kalian nanti di akhirat. Kan ketika hari akhirat, orang-orang yang beriman akan mengatakan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi, mereka itu tahu aja sifat Nabi, tapi memang mereka itu yang gak mau mengikuti Nabi. Nah, buktinya apa? Buktinya mereka beritahu bahwasanya sifat Nabi telah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Nah, jadi kata orang-orang Yahudi, jangan begitu. Kalian sekarang akan menjadikan mereka orang-orang yang beriman bisa menghujat kita nanti di akhirat. Bisa memberikan memberikan hujat yang memberatkan kita. Yang mana kita meninggalkan mengikuti Nabi, kata orang Yahudi, serta kita itu mengetahui akan kebenarannya Nabi. Nah, afala taqilun, apakah tidak kalian itu berakal? Annahum, bahwasanya mereka, afala taqilun, apakah kalian itu tidak berakal, apakah kalian tidak berfikir? Annahum, bahwasanya mereka yuhajun, akan menghujat, yuhajunakum, akan menghujat kalian, akan melontarkan argumen-argumen terhadap kalian, argumen-argumen yang memberatkan bagi kalian. Idza haddatsumuhum, apabila kalian ceritakan hum, kepada mereka orang-orang yang beriman. Fatantahu, maka berhentilah oleh kalian. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, awala ya'lamun, apakah tidak ya'lamun, mereka mengetahui. Awala ya'lamun, apakah tidak ya'lamun, mereka mengetahui. Sekarang ini awala ya'lamun, apakah tidak mereka itu mengetahui. Ini istifhamnya adalah al-istifham litakrir, kata beliau. Istifhamnya untuk mengikrarkan, untuk menetapkan. Wal waw, dan bermula waw, kan awala ada waw kan situ setelah hamzah. Wal waw ad-dakhilah, yang masuk alaiha, atasnya, lil atfi, bagi ataf. Waw ini sekarang gunanya ataf. Annallah, bahwasanya Allah, ya'lamu, mengetahui, ma yusirrun, apa yang mereka itu rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka itu yu'linun, umumkan. Artinya apa mereka itu nampakkan. Tafsirnya kan ma yukhfun, apa yang mereka itu sembunyikan, mereka rahasiakan. Wa ma yudhirun, dan apa yang mereka itu yudhirun, nampakkan. Min dzalika, daripada yang demikian itu sifat-sifat Nabi Muhammad. Wa ghairihi, dan selainnya. Fayar'aun. Nah, sekarang kan apa kata Allah, apakah mereka itu tidak, kan tadi awala ya'lamun, apakah mereka itu tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka itu sembunyikan dan apa yang mereka itu nampakkan daripada sifat-sifatnya Nabi dan selainnya. Fayar'aun, maka mereka itu kembali. Arti kembali apa? Artinya mereka itu tertegah min anzarik, daripada yang demikian itu menyembunyikan akan sifat-sifat Nabi. Karena orang yang yar'un, kembali, artinya kan ketika orang pengen melakukan kejahatan, setelah itu kembali gak jadi, itu kan artinya tertegah. Fayar'aun, maka mereka kembali, atau kita artikan apa? Tertegah. Andzalika, daripada yang demikian itu menyembunyikan akan sifat-sifat Nabi dan yang lain-lainnya. Dan memang inilah orang-orang Yahudi, memang mereka itu hidup bersama Nabi di kota Madinah. Nabi SAW ketika beliau itu hijrah ke kota Madinah menghadapi orang-orang Yahudi
Dan beliau pun juga menghadapi akan orang-orang yang namanya munafikun. Nah, memang ketika kehidupan Nabi di Mekah dan di Madinah berbeda, tapi ya semuanya satu sebenarnya. Semuanya bagaimana Rasulullah sabar untuk menghadapi musuh orang-orang yang tidak menyukai beliau. Ketika Nabi berada di Mekah, nggak ada yang namanya munafik. Di Mekah nggak ada yang namanya munafik. Kenapa? Karena sekarang di Mekah kalau seandainya seseorang beriman, dia ini sekarang kan akan menghadapi bagaimana gangguan orang munafik, orang-orang kafir. Gak ada keuntungan bagi orang untuk menjadi munafik ketika di Mekah. Jadi yang di Mekah itu kalau orang beriman ya memang benar-benar beriman. Gak ada yang namanya munafik di Mekah. Ketika Nabi itu pindah ke Madinah yang memang banyak orang yang beriman kepada beliau. Bahkan kan seperti yang kita ketahui Rasulullah sebelum hijrah ke kota Madinah, Rasulullah sudah pernah mengirim akan yang namanya Mus'ab bin Umair. Beliaulah yang berdakwah menyebarkan akan agama Islam di kota Madinah. Mus'ab bin Umair kan yang mengajarkan Quran. Dan seperti yang kita ketahui Rasulullah pun juga bertahun-tahun kan di kota Makkah. Ketika musim haji Rasulullah berdakwah. Nah, maka dari situlah banyak orang-orang Madinah ada yang berislam. Nah, mereka pun kembali mereka menyebarkan akan agama Islam. Nah, terus lagi Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair. Nah, ketika Rasulullah datang memang banyak orang yang beriman. Nah, ketika Rasulullah datang sudah disambut. Nah, padahal diceritakan sebelum Rasulullah itu datang ke Madinah, orang-orang Madinah itu pengen menjadikan yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin. Yang mana kita ketahuikan Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketua orang-orang munafik. Sebelumnya ini sebenarnya orang-orang Madinah pengen menjadikan dia itu pemimpin sebelum datangnya Nabi. Ketika datangnya Nabi ya orang nggak terlalu peduli lagi sama Abdullah bin Ubay bin Salul, nggak memikirkan lagi, sudah nggak jadi pelantikan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya sudah. Ketika datangnya Nabi, orang-orang memang orang yang beriman itu banyak, orang-orang yang nggak mau beriman kan ya sedikit ketika itu. Nah, seandainya dia itu menampakkan bahwasanya dia nggak beriman kan jadi masalah sekarang. Kan sekarang minoritas kan sekarang orang yang nggak berimannya sekarang minoritas. Nah, maka sudah orang-orang yang nggak mau beriman mereka itu pura-pura beriman. Itu yang namanya kan munafik, pura-pura aja. Karena memang mereka sekarang dikit. Nah, maka Nabi menghadapi akan orang-orang yang munafik, sama ada orang itu daripada suku Yahudi atau bukan Yahudi. Ada juga yang bukan Yahudi, orang Madinah. Sebagian orang kan yang tinggal di sekitar Madinah dia itu bukan Yahudi tapi enggak beriman. Ada juga orang-orang yang Yahudi, memang mereka itu Yahudi dan mereka itu ya menampakkan bahwasanya mereka itu enggak memusuhi Nabi. Sampai-sampai kan seperti yang disebutkan di dalam hadis. Kadang-kadang orang Yahudi datang dan mengatakan kepada Nabi Assam alik. Assam alik, kematian atas engkau. Mereka ngira mungkin Nabi ketipu. Mungkin mereka kan ngira bahwasanya Nabi ya mungkin menyangka bahwasanya mereka itu mengatakan assalamu alik, keselamatan atas engkau. Tapi karena cepat jadi kedengaran assam alik. Mereka itu kira Nabi akan tertipu. Mereka itu memang benar-benar mengucapkan assam alik. Mereka itu kira mungkin Nabi akan tertipu, Nabi nggak akan sadar bahwasanya mereka itu mengatakan assam alik. Tapi Nabi tahu aja. Tapi bagaimana Nabi menghadapi? Ya Nabi hanya menjawab alaikum. Nabi tidak terlalu memperdulikan mereka. Begitulah yang namanya menghadapi orang-orang yang memusuhi, tidak terlalu diperdulikan. Anggap nyamuk nggak ada. Ya kan? Sampai kan disebutkan orang-orang dulu, sebagian orang-orang saleh ketika disumpahin orang, dicela orang, beliau itu memandangkan bajunya. Ada kotor atau enggak ada kotor ya enggak usah diladenin, enggak masalah. Orang-orang nyela apakah itu akan mengotori baju kita? Enggak ada pengaruhnya sebenarnya. Ya kan? Begitulah cara menghadapi akan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang memusuhi. Dan begitu yang namanya kehidupan Rasulullah, beliau berdakwah, berjuang menghadapi akan banyaknya rintangan.
Mudah-mudahan Allah subhanahu hati kita menjadi hati-hati yang bisa membela akan agama kita, bisa mempertahankan akan keimanan kita dan keislaman kita sampai akhir hayat. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil keyakinan. Sabbatana Allah ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi محبته ومودته ومعرفته والآداب معه والإخلاص لوجهه الكريم، وثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد، ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.